Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di perkuliahan praktikum metode numerik. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang konversi bilangan. Jadi kalau kemarin kalian sudah belajar tentang apa itu sistem bilangan, di mana sistem bilangan itu ada 4 ya, yaitu sistem bilangan desimal, kemudian sistem bilangan biner, kemudian sistem bilangan oktal, dan sistem bilangan heksadesimal. Nah, tentunya pengertian dari masing-masing sistem bilangan itu juga sudah kalian pahami. Nah, selanjutnya untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konversi bilangan, di mana konversi bilangan itu merupakan perubahan dari satu sistem bilangan ke sistem bilangan yang lainnya. Nah, dari sini nanti berarti kita akan mengenal berbagai perubahan dari satu sistem bilangan ke sistem bilangan yang lainnya. Nah, dari sini sudah saya buatkan untuk mappingnya untuk perubahan dari satu sistem bilangan ke sistem bilangan yang lainnya. Kalau kita punya 4 sistem bilangan, berarti nantinya akan ada, kalau satu sistem bilangan itu bisa kita konversi ke sistem bilangan yang lainnya, berarti kalau satu sistem bilangan maka dia akan punya 3 perubahan. Berarti kalau kita punya 4 sistem bilangan, maka nanti akan ada 12 totalnya, 12 konversi yang kita bisa lakukan untuk keseluruhan dari sistem bilangan. Nah, kalau kalian sudah belajar tentang sistem bilangan, berarti kalian sudah mengetahui tentang sistem bilangan desimal seperti apa, kemudian sistem bilangan biner itu bagaimana, sistem bilangan oktal, dan sistem bilangan heksadesimal. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba mengkonversi atau mengubah dari satu sistem bilangan ke sistem bilangan yang lainnya, tentunya menggunakan program MATLAB. Sudah diinstal ya program MATLAB-nya. Kemudian di sini saya punya beberapa permasalahan yang nanti bisa digunakan sebagai acuan untuk menentukan nilai dari suatu konversi bilangan. Sebagai contoh, misalkan untuk bilangan desimal nanti bisa kita konversi ke bilangan biner, bisa ke desimal ke bilangan oktal, dan juga bisa desimal ke bilangan heksadesimal. Nah, sebagai contoh di sini misalkan ada bentuk seperti ini, kita akan mengkonversi dari suatu bilangan desimal yaitu 88 akan kita konversi ke bilangan biner. Maka nantinya itu didapatkan jawabannya 101100. Nah, tentunya kalian juga tidak langsung percaya begitu saja kan dengan jawabannya. Nanti akan kita cek. Kemudian kalau dari desimal ke oktal didapatkan 1402 ya, bilangan desimal atau basisnya 10, itu ketika dikonversi ke oktal menjadi 2572 basisnya oktal. Kemudian kalau bilangan desimal kita konversi ke bilangan heksadesimal, maka yang nilainya adalah 19889 basisnya 10 gitu ya, menjadi 4db1 berbasis 16 atau heksadesimal. Nah, di sini akan Pak dicontohkan dulu untuk mengecek jawabannya dari permasalahan ini. Kita bisa menggunakan Excel terlebih dahulu sebelum kita masuk ke program MATLAB-nya. Nah, di sini sebagai contoh, misalkan kita buka program Excel. Nah, dari nilai yang tadi kita coba masukkan terlebih dahulu
Jadi dari desimalnya adalah 88 begitu ya. 88, kemudian desimal nilainya 1402 atau 1402, 1402, kemudian 19889, 19889. Nah, kalau menggunakan Excel itu sebenarnya lebih mudah ya, kita rubah dari satu sistem bilangan ke sistem bilangan yang lainnya. Sebagai contoh, misalkan soal yang pertama ini kita akan merubahnya dari tadi ini bilangan desimal begitu ya. Saya bilangan desimal, tuliskan desimal begini, kemudian nanti akan dikonversi ke bentuk di sini adalah misalkan biner, kemudian ini nanti kita konversi ke bentuk oktal, dan ini kita konversi ke bentuk heksadesimal. Nah, begini. Nah, selanjutnya ketika kita akan mengonversi dari bentuk desimal 88 ke bentuk biner, maka kita tinggal menggunakan saja sama dengan, kemudian desimal di sini disebutkan dengan DEC, desimal begitu ya. To atau desimal to biner berarti bin, dec to bin gitu ya. Tinggal kalian ambil saja ini, maka nilainya adalah 1011000. Nanti kita cocokkan. Kemudian kalau dari desimal ke oktal berarti sama dengan dec to ini OCT ke oktal, tinggal diisi dengan ini 1402. Nah, ini adalah 2572. Kemudian yang terakhir di bagian desimal sama dengan dari desimal ke heksa, berarti dec to hex. Nilai ini nilainya adalah 4dB1. Bisa kita cek terlebih dahulu dengan jawaban yang tadi sudah ada di layar. Ini ya, 1011000, kemudian 2572 dan 4dB1. 1011000 2572 4dB1. Nah, ini jawaban yang benar. Nah, ini kalau dalam bentuk Excel. Sedangkan nanti kita menggunakan program MATLAB. Nah, kalau di dalam MATLAB bagaimana? Nah, saya contohkan dari program MATLAB-nya seperti ini. Nah, dari tampilan ini begitu ya, tentunya sudah kalian kenal ya, sudah familiar dengan tampilan MATLAB. Nah, di sini kalian bisa menggunakan versi MATLAB berapapun ya, karena untuk beberapa fungsi dasar itu sudah ada di MATLAB versi berapapun. Jadi silahkan nanti kalian gunakan MATLAB yang sudah kalian miliki. Nah, di sini misalkan kita akan mengkonversi dari bentuk desimal ke biner, di mana angkanya tadi adalah 88. Maka tinggal kita tuliskan di sini untuk perintah yang ada di MATLAB bisa menggunakan perintah yang sama dengan tadi menggunakan Excel, menggunakan dec to bin, desimal ke biner, nilainya yang dicari adalah 88. Maka tinggal kalian enter saja, ketemu jawabannya 1011000. Ataupun bisa juga menggunakan perintah dec
to base begini. Kemudian yang dicari adalah 88 begitu ya. Karena dig to base, maka kalau akan dicari ke biner maka koma 2. Nah, ketika di enter nilai sama 10111000. Itu tadi dari desimal ke biner. Kemudian kalau dari desimal ke oktal, kalian bisa menggunakan perintah dig to base. Dan jadi dari desimal ke biner, tadi yang dicari nilainya adalah ini 1402. 1402 berarti 1402, karena akan dicari ke oktal maka koma 8 karena basisnya 8. Ini 2572. Sama ya dengan kunci yang sudah kita buat. Yang terakhir untuk bagian desimal yaitu desimal ke heksa 19889. 19889. Caranya sama, dig to base dari 19889, karena oktal berarti, karena heksadesimal berarti 16. Ini artinya 4db1. 4db1 ya. Ya, tentunya sangat mudah kan ya teman-teman untuk mengkonversi dari satu bilangan, dari satu sistem bilangan ke sistem bilangan yang lainnya. Nah, tadi sudah kita praktekkan ya, baik menggunakan Excel maupun menggunakan MATLAB untuk yang dari sistem bilangan desimal ke sistem bilangan yang lainnya, biner, oktal maupun heksadesimal. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dari sistem bilangan biner akan kita konversi ke sistem bilangan yang lainnya. Ada desimal, ada oktal, dan ada heksadesimal. Nah, di sini saya contohkan satu saja begitu ya, untuk konversi dari biner ke desimal. Jadi kalau misalkan kita punya nilai di sini untuk binernya adalah 00011 dia dengan basisnya adalah biner, akan kita konversi ke desimal, nilainya adalah 3. Nah, caranya bagaimana? Kita masuk ke MATLAB langsung ya, karena untuk program di Excel cukup mudah gitu ya. Kalau mau kalian cari dengan Excel, kuncinya itu berarti ya tinggal kalian masukkan dari biner ke desimal, maka bin to dig. Nah, di sini di MATLAB caranya pun juga sama begitu ya, menggunakan bin to dig atau dari biner ke desimal. Tadi nilai yang akan kita cari adalah 00011 0000011. Nah, di sini perlu kalian ingat untuk nilai biner di sini dia bentuknya bukanlah suatu bilangan ya, tapi harus kita berikan simbol dulu di dalam MATLAB-nya dengan cara kalian beri tanda petik di depan maupun di belakang dari bilangan biner itu. Nah, begini. Maka setelah ini nanti bisa ketemu nilainya adalah 3.
Jadi 0,0011 dari bilangan biner dikonversi ke desimal nilainya adalah 3. Nah, nanti bisa kalian coba untuk yang bentuk ini, dari biner ke oktal maupun dari biner ke heksadesimal. Nah, selanjutnya begitu ya. Selanjutnya saya masuk ke konversi dari bilangan oktal ke bilangan yang lainnya. Jadi dari oktal bisa ke desimal, oktal ke biner maupun oktal ke heksadesimal. Nah, di sini untuk oktal ke desimal ya, saya contohkan 62 di oktal akan kita konversi ke desimal itu menjadi 50. Nah, untuk nilai oktal ini ke desimal nanti saya sudah siapkan programnya, bisa nanti kalian gunakan program itu untuk mengkonversi dari oktal ke desimal. Nah, contoh programnya seperti ini. Nah, ini contoh program untuk bilangan oktal ke desimal. Nah, kenapa ada program khusus begitu ya? Karena memang di dalam MATLAB itu tidak ada perintah untuk bilangan oktal, sehingga perlu dibuatkan program khusus. Nah, dari sini bisa kita masukkan nilainya. Berarti kalau tadi yang kita cari adalah nilainya 62, tinggal kita masukkan di sini 62 gitu ya. 62 begini. Maka ketika kita jalankan dengan cara mengeklik run atau F5 atau tombol hijau ini gitu ya, maka kita lihat hasilnya adalah ini. Untuk nilai oktal 62, nilai desimalnya adalah 50. Itu konversi dari oktal ke desimal. Nanti yang lainnya bisa kalian coba untuk oktal ke biner maupun oktal ke heksadesimal. Nah, kemudian yang terakhir adalah konversi bilangan dari heksadesimal ke sistem bilangan yang lainnya. Berarti nanti bisa kita konversi dari heksadesimal ke desimal, heksadesimal ke biner maupun heksadesimal ke oktal. Nah, di sini contohnya adalah misalkan dari heksadesimal ke desimal 7A berbasis 16 atau heksadesimal kita konversi ke desimal, dimana jawabannya adalah 122. Kita coba cek dulu menggunakan Excel ya. Nah, misalkan di sini 7A begini, tinggal kita konversi saja dengan menggunakan perintahnya sama dengan hek to desimal. Tinggal masukkan ini 7A. Ya, nilainya adalah 122. Cukup mudah ya kalau menggunakan Excel. Nah, di program untuk MATLAB-nya juga sama, perintahnya menggunakan hek to dec, heksadesimal ke desimal, dimana jadi nilai 7A begitu ya, 7A kita berikan tanda petik seperti ini, maka tinggal kalian enter, nilainya adalah 122. Nah, nantinya untuk nilai konversi yang lainnya bisa kalian coba ya. Jadi tadi yang belum terlengkapi program konversinya bisa kalian coba untuk merangkai dari apa yang sudah dipraktekkan dalam video ini
untuk bisa menemukan nilai konversi yang lainnya. Kemudian yang terakhir ini ya, ada tugas begitu. Kalian diminta untuk mengubah dari sistem bilangan yang satu ke sistem bilangan yang lainnya. Tentunya yang dicari bukanlah hanya jawabannya, tetapi adalah program yang kalian buat di MATLAB ya. Nanti silahkan kalian coba, kalian eksplorasi gitu ya dari penjelasan video tadi. Kira-kira nanti untuk menemukan konversi yang belum diajarkan di dalam video tadi, bagaimana cara untuk menyusun programnya. Baiklah, terima kasih atas perjumpaannya. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.